Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Mimin di channel Project 13. Nah, di video kali ini Mimin akan membahas film I Saw the Devil yang mengisahkan tentang seorang laki-laki yang memburu psikopat untuk balas dendam atas kematian kekasihnya. Film ini disutradarai oleh Kim Ji Won dan dirilis pada 11 Agustus tahun 2010. Untuk yang sudah menonton pasti sudah tahu bagaimana ceritanya. Dan untuk yang belum pernah menonton, silakan tonton video ini sampai selesai. Karena film ini sangat keren menurut Mimin. Kita langsung saja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan menampilkan Joyeon yang diperankan oleh Oh San-ha sedang menunggu truk derek karena ban mobil yang dikendarainya terperosok. Di hari ulang tahun Joyeon, dia berniat akan pergi ke panti asuhan. Namun So-hyun, kekasih Joyeon, tidak bisa menemaninya karena sibuk dengan pekerjaannya. So-hyun mencoba menghibur Joyeon agar dia senang dengan menyanyikan lagu secara diam-diam karena dia tidak mau terdengar oleh rekan kerjanya. Saat ngobrol asik dengan So-hyun, datang seseorang yaitu Kyung-chul, seorang psikopat yang juga akan menjadi buruan So-hyun, mendekati mobil Joyeon lalu menawarkan bantuan. Namun Joyeon menolak dengan memberitahukan bahwa sedang ada mobil derek yang akan datang menjemputnya. Kyung-chul dengan sendirinya memaksa lalu mengecek ban mobilnya Joyeon. Karena merasa curiga, Joyeon bicara ke So-hyun kalau ada orang yang menawarkan bantuan dengan maksa. So-hyun menyarankan agar Joyeon tidak membukakan pintu dan lebih baik menunggu truk derek datang saja. Karena Joyeon menolak bantuannya, akhirnya Kyung-chul pergi menuju mobilnya. Joyeon mulai merasa takut karena mobil yang berada di depannya tidak kunjung pergi. Lalu Joyeon menyalakan lampu tembak untuk mengecek apa yang sedang dilakukan pria itu. Tiba-tiba Kyung-chul ada di samping mobil, lalu membobol kaca mobil Joyeon sampai pecah. Joyeon panik, ingin keluar tidak bisa karena pintu mobil terhadang oleh tembok pembatas jalan. Akhirnya Kyung-chul berhasil masuk, memukul Joyeon habis-habisan sampai tidak berdaya. Karena pukulan tepat di kepalanya, akhirnya Joyeon pingsan. Kyung-chul membawanya ke sebuah gubuk jauh dari kota. Pada saat itu Joyeon sudah tidak memakai baju karena mungkin Kyung-chul sudah memperkosanya terlebih dahulu. Saat Joyeon sadar dari pingsannya, Joyeon melihat Kyung-chul sedang memilih pisau lalu mendekati Joyeon. Joyeon menyadari kalau dia akan dibunuh oleh pria psikopat ini. Dia memohon dengan rasa lemas dan kesakitan agar Kyung-chul tidak membunuhnya, sebab dia sedang mengandung. Kyung-chul tidak menggubris permohonan Joyeon dan langsung saja memenggal kepalanya. Pada saat Kyung-chul sedang membereskan potongan tubuh Joyeon, cincin tunangan yang dipakainya terjatuh dan masuk ke parit. Kyung-chul tidak menghiraukan itu dan melanjutkan aktivitasnya. Setelah beberapa saat, mungkin beberapa hari, seorang anak kecil sedang bermain di tepi sungai lalu menemukan kantong plastik yang ternyata di dalamnya ada potongan daun telinga. Lalu anak kecil itu berteriak memanggil orang tuanya. Pada saat malam hari, polisi dan semua detektif menyisir sungai itu. Detektif Jang, ayah dari Joyeon, mengkhawatirkan kalau yang telah dimutilasi itu adalah putrinya yang hilang. Lalu detektif Oh meyakinkan ayah Joyeon kalau itu bukan putrinya. Lalu polisi menemukan potongan tubuh lainnya, yaitu sebuah kepala. Lalu berteriak ke tim lainnya untuk mengambil temuannya. Keadaan semakin ramai. Para wartawan semakin ribut ingin mengetahui informasi apa yang sedang terjadi. Ayah Joyeon sudah semakin yakin bahwa itu adalah kepala putrinya. So-hyun kemudian datang dan melihat kepala yang jatuh dari kardus yang dibawa oleh polisi itu ternyata kekasihnya. So-hyun merasa sakit hati, sedih, dan lalu menangis karena telah kehilangan seorang wanita yang sangat dicintainya dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di pemakaman Joyeon, So-hyun merasakan kebencian yang sangat tinggi terhadap pelakunya. Saat ayah Joyeon sedang sendirian, datang So-hyun menemaninya. Joyeon sangat menyesali dirinya atas kematian putrinya karena
Dia sudah lebih dari 30 tahun menjadi detektif kriminal dan menangani kasus-kasus seperti ini, tapi dia tidak bisa menjaga putrinya sendiri. So-hyun pun merasakan kecewa terhadap dirinya karena dia tidak bisa selalu ada di samping kekasihnya saat sedang kesulitan. So-hyun berjanji akan menemukan pelakunya dan akan membalas berkali-kali lipat atas rasa sakit yang dialaminya dan kekasihnya. Beberapa saat setelah pemakaman, So-hyun meminta izin untuk cuti dari kerjanya. Karena atasnya juga tidak menduga bakal ada musibah seperti ini, lalu menawarkan So-hyun untuk cuti beberapa bulan. Tapi So-hyun menolak dan hanya meminta cuti selama 2 minggu saja. So-hyun menemui temannya di dalam mobil. Temannya memberikan GPS canggih berupa kapsul yang bisa melacak keberadaan dan mendengarkan percakapan target yang sudah memakan kapsul itu. Beberapa saat kemudian, So-hyun menemui ayah Jo-yeon dan meminta data-data pelaku yang melakukan kasus seperti yang dilakukan terhadap tunangannya. Ayah Jo-yeon memberikan 4 data pelaku dan kasus yang sama yang didapat dari kepolisian. Karena tidak ingin saudari Jo-yeon yaitu Si-yeon mengetahui kalau dia akan mencari pelaku, lalu dia menutupinya. So-hyun mulai mengumpulkan data-data itu dengan menjejerkannya di dinding dan mulai menemui satu persatu orang yang ada di dalam foto tersebut. So-hyun menemukan target pertama yang pada saat itu ia temui sedang melakukan onani dengan menonton film Blue. Dengan rasa emosi, So-hyun langsung menghajar orang itu sampai tidak berdaya. Lalu menunjukkan foto mobil kekasihnya, dia tidak mengetahui. So-hyun tidak merasa puas dengan jawabannya, lalu memukul kemaluannya dengan martil. Karena mungkin dia juga sangat benci sekali terhadap orang-orang psikopat ini. So-hyun melanjutkan pencariannya sampai menemukan target kedua dan membuntutinya dari belakang. Saat motor pelan, So-hyun mengencangkan mobilnya, menabrak target kedua hingga terpental. Dengan sangat terburu-buru, So-hyun langsung menghajar orang itu habis-habisan. Tapi ternyata itu bukan orang yang membunuh kekasihnya. Pada saat malam tiba, So-hyun terus memandangi kedua foto yang tersisa dengan amarah dan rasa benci yang telah tercampur, lalu mengambil foto Kyung-chul untuk target selanjutnya. Pada saat malam yang sama, Kyung-chul mendapatkan korban selanjutnya, seorang gadis yang sedang berdiri sendirian menunggu mobil angkutan yang menuju apartemen. Kyung-chul menghampiri gadis itu dan menawarkan tumpangan. Gadis itu menolak. Kyung-chul memaksa dengan terus membujuk. Lalu dia akan mengantarkan gadis itu sampai tujuannya. Di dalam bis, gadis itu mulai membuka percakapan dengan menanyakan tentang bis ini. Tapi Kyung-chul tidak menjawab sama sekali, malah menoleh ke belakang dan mencari sesuatu barang. Perempuan itu mulai merasa ketakutan karena Kyung-chul membawa mobil bukan ke arah yang dituju oleh gadis itu. Lalu Kyung-chul menghentikan mobilnya dan menaruh linggis di samping gadis itu. Tak lama setelah gadis itu menatap Kyung-chul, linggis yang di sampingnya langsung dipukulkan ke kepalanya hingga pingsan. Saat di rumahnya, Kyung-chul langsung memenggal kepala gadis itu. So-hyun mendatangi rumah orang tua Kyung-chul dengan alasan Kyung-chul telah mengasuransikan keluarganya agar mendapatkan informasi lebih tentang Kyung-chul. Keluarganya tidak mempercayai So-hyun kalau Kyung-chul mengasuransikan keluarganya. Saat ditanyakan keberadaan Kyung-chul, mereka benar-benar tidak tahu. Lalu ibu Kyung-chul menyarankan So-hyun untuk bertanya kepada anaknya. So-hyun mendatangi tempat tinggal Kyung-chul dan menggeledah semua isi kamarnya, melihat banyak sekali perlengkapan para perempuan di dalam laci. Lalu tiba-tiba pintu belakang tempat penjagaan manusia terbuka. So-hyun masuk dan melihat banyak sekali darah yang tercecer di lantai. Saat melihat ke parit, dia menemukan cincin tunangannya yang dipakai oleh Jo-yeon. Dengan bukti yang kuat, So-hyun mulai memburu Kyung-chul, yang pada saat itu Kyung-chul mau mengantarkan pulang anak sekolah. Dia tidak menyadari kalau bis sekolah dipasang alat pelacak. Lalu polisi ke sekolah menanyakan Kyung-chul karena mengetahui kalau bis itu tidak menuju ke tujuannya. Di dalam bis itu siswa hanya tersisa 1.
Kyung Chul tidak mengangkat telepon yang berbunyi. Dia mengetahui bahwa seseorang tahu akan niatnya. Kyung Chul membawa penumpang ke kebun lalu mengikatnya, berniat untuk memperkosanya lalu akan dibunuh dan tidak akan lagi bekerja sebagai supir bis. So-hyun mengetahui keberadaan Kyung Chul dengan GPS-nya. Saat mulai mau merasakan enak-enak, ternyata ada yang memanggilnya. Lalu Kyung Chul masuk menemui pria misterius sambil membawa celurit. Kyung Chul belum mengetahui kalau So-hyun adalah tunangan dari gadis yang telah dia mutilasi. Lalu mulailah Kyung Chul menyerang dengan celurit yang dibawanya, sementara So-hyun dengan tangan kosong. Perkelahian terus berlangsung hingga akhirnya Kyung Chul kalah. Pada saat Kyung Chul pingsan, So-hyun berniat mau langsung membunuhnya, tapi karena telah berjanji akan memberikan kepadanya rasa sakit yang lebih sakit, So-hyun mengurungkan niatnya. Dia langsung memasukkan GPS ke dalam mulutnya lalu mematahkan tangannya. Setelah Kyung Chul bangun dari pingsan, dia menemukan amplop berisi uang di atas dadanya. Kyung Chul keheranan kenapa pria misterius ini melakukan hal seperti ini. Lalu dia bergegas pergi meninggalkan lokasi. So-hyun masih mengawasinya dari jauh. Saat sedang berjalan, Kyung Chul berusaha menghentikan kendaraan untuk menumpang sekaligus mencari korban. Lalu ada mobil taksi yang berhenti dan menawarkan tumpangan terhadap Kyung Chul. Di dalam taksi tersebut sudah ada penumpang lain yang juga searah dengannya. Saat Kyung Chul melihat kaca depan dan melihat ke belakang, ternyata penumpang itu juga membawa senjata. Supir taksi terus ngoceh dengan bualannya. Kyung Chul lalu mengambil pisau dan menusukkannya ke supir taksi dan penumpang di belakang dan membuang korbannya di tepi hutan. Kyung Chul mengunjungi sebuah rumah klinik untuk mengobati lukanya. Saat berbincang dengan dokter yang sudah tua, Kyung Chul kesal karena dokter itu memanggilnya dengan sebutan nak. Lalu Kyung Chul mengancam dokter itu akan membunuhnya. Tidak lama, gadis penjaga obat datang membuka pintu. Perhatian Kyung Chul teralih kepada perempuan itu dan langsung mengunjungi loker obat. Lalu menanyakan tentang kehidupan gadis itu. Tapi karena mungkin merasa hal yang ditanyakan Kyung Chul merupakan privasi, jadi gadis itu tidak begitu menjawabnya dengan detail. Namun saat gadis itu masuk ruangan, ternyata Kyung Chul sudah ada di dalam ruangan itu. Kyung Chul mulai menyuruh gadis itu untuk melakukan perintah yang dia mau. Gadis itu sangat menolak. Lalu Kyung Chul menggertak dengan memukul kaca agar gadis itu ketakutan. Akhirnya gadis itu mau melakukan yang diperintahkannya. Saat mulai merasakan keenakan, tiba-tiba So-hyun datang membawa tabung lalu menghajarnya sampai dia terpental. Perkelahian terjadi. Kyung Chul mencoba melawannya dengan menyerang menggunakan pisau, tapi So-hyun menangkis pisau itu dengan genggaman tangannya hingga tangannya berlumuran darah. So-hyun tidak menghiraukan rasa sakitnya karena rasa bencinya. Dia langsung menyiksa Kyung Chul dengan merobek urat kakinya menggunakan pisau. Dengan badannya penuh luka, So-hyun membuang Kyung Chul ke suatu tempat. Kyung Chul mulai menyadari kalau di sekelilingnya pasti ada alat yang bisa melacaknya, karena So-hyun mudah sekali menemukan dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Kemudian Kyung Chul melanjutkan perjalanannya karena mengetahui ada alat yang mungkin disembunyikan. Kyung Chul menantang So-hyun dalam ocehannya. So-hyun pun terus mendengarkan apa yang diucapkan Kyung Chul. Saat dalam perjalanan pemburuan Kyung Chul, So-hyun mendapati telepon dari ayah kekasihnya yang mengkhawatirkan keadaannya dan menyuruh untuk menghentikan pemburuannya itu karena polisi pun sedang memburu Kyung Chul. Tapi So-hyun agak menolak hingga saudari dari kekasihnya itu merebut telepon dari ayahnya untuk berbicara kepada So-hyun kalau saudarinya itu telah mengetahui hal yang sedang dilakukan oleh So-hyun dan menyuruh untuk menghentikan pekerjaannya itu. Karena semua hal yang diperbuat So-hyun akan percuma, tidak akan bisa mengembalikan saudarinya yang telah tiada. Namun So-hyun menolak dan terus melanjutkan pemburuannya. Saat mengetahui kalau Kyung Chul berhenti di suatu tempat, So-hyun menyusulnya lalu mendengarkan percakapan Kyung Chul dengan temannya itu. Teman Kyung Chul memberi sedikit gambaran kepadanya
kalau mungkin pria yang sedang mengajarnya itu ada sangkutannya dengan gadis yang telah dibunuhnya. Rasa benci Sohyun semakin muncak saat mendengar percakapan mereka. Sampai pada saat Taejo akan membunuh korbannya untuk jadikan sarapan pagi, Sohyun masuk ke dapur tanpa sepengetahuannya. Sohyun langsung menyerang Taejo dengan kecepatan bela diri yang dimilikinya. Kyungchul yang sedang istirahat di kamar mendengar ada keributan di lantai bawah langsung mengambil senapan untuk mengecek. Mendapati temannya sedang siksa, kemudian Kyungchul menembakkan senapan itu dan menyaris mengenai Sohyun. Sohyun naik ke lantai 2 dan mencari barang atau senjata yang mungkin bisa digunakan untuk melawan 2 orang sekaligus. Saat Sohyun bersembunyi untuk mengawasi kedatangan kedua musuhnya, tiba-tiba Si Jung, istri dari Taejo, menyerang dari belakang. Dengan 2 kali pukulan, Si Jung langsung lumpuh tidak berdaya. Kemudian Taejo menyerang dengan pisau yang dibawanya, tapi tidak lama dia dapat dilumpuhkan oleh Sohyun. Sohyun memukulkan batang besi ke kepalanya terus-menerus sampai pada akhirnya melihat bayangan Kyungchul lalu melemparkan mata pancing ke lantai. Saat mengetahui kalau Kyungchul menginjak mata pancing itu, Sohyun langsung menyerangnya dengan memukulkan batang besi itu ke seluruh tubuhnya. Kyungchul dibawa pergi oleh Sohyun ke rumah sakit untuk diobati. Saat di rumah sakit setelah 2 hari tidur tanpa bangun, Sohyun ngobrol dengan temannya. Tanpa disadari ternyata Kyungchul mendengarkan percakapan mereka. Hingga akhirnya Kyungchul berusaha untuk mengeluarkan GPS itu dari dalam perutnya. Dan mengetahui itu semua, niat Kyungchul semakin gila. Dia akan membunuh semua anggota keluarga kekasihnya dan akhirnya dia akan menyerahkan diri ke polisi agar Sohyun tidak bisa menyiksa dirinya. Kejadian naas pun terjadi. Keluarga dari kekasihnya disiksa dan saudaranya diperkosa kemudian dibunuh. Melihat kejadian itu, Sohyun langsung mengejar Kyungchul ke tempat di mana dia akan menyerahkan diri. Saat polisi sudah mau mengepung Kyungchul, Sohyun buru-buru menculik Kyungchul dengan menariknya ke dalam mobil agar dia bisa menyiksanya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Sampailah mereka di rumah Kyungchul yang dimana tempat itu dia pergunakan untuk memutilasi korbannya. Penyiksaan Sohyun terhadap Kyungchul tidak memberikan efek apapun. Kyungchul semakin menantang Sohyun hingga akhirnya Sohyun meninggalkan dengan pisau besar di atas pundaknya dan meletakkan tambang di mulutnya. Dan akhirnya Kyungchul mati dengan kepala terpisah akibat dari keluarganya yang berusaha membukakan pintu, yang dimana pintu itu menjadi tompangan agar pisau besar itu tidak turun. Namun meski begitu, Sohyun masih tetap merasa sedih karena kekasihnya tetap tidak kembali dan sekarang semua orang yang dikenalnya sudah tidak ada. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video alur cerita ini, boleh kalian klik like-nya dan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa subscribe juga channel Mimin ini biar bisa lebih berkembang lagi dan bisa bikin alur cerita-cerita film yang lainnya. Oke, terima kasih.